Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dikaruniai oleh Allah akal budi dan hati nurani. Kecenderungan setiap orang adalah berpihak kepada hati nurani karena hati nurani akan memberikan tanda yang selalu berkiblat pada kebenaran. Ini adalah fitrah yang dimiliki oleh setiap insan ciptaan Allah. Jadi, sejatinya setiap manusia mempunyai kecenderungan kepada kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperingatkan umatnya untuk menjauhi kemaksiatan. Selain memperkuat keimanan, ada beberapa cara untuk menjauhi maksiat. 1. Menjaga mata. Cara pertama untuk menghindari kemaksiatan yaitu menjaga mata. Sebab, mata merupakan sumber kemaksiatan. Kebanyakan orang yang berbuat maksiat karena apa yang dia lihat. Selain kemaksiatan yang mengundang nafsu, mata juga bisa menjadi sumber kita tinggi hati. Kondisi ini dapat terjadi ketika manusia menggunakan mata untuk memandang rendah ataupun menghina orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga mata dari segala hal yang diharamkan. Dalam surat An-Nur ayat 30, Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut diterjemahkan dengan cara berikut. Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga, menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan. Tafsir Ibnu Katsir. 2. Menjaga telinga. Telinga yang berfungsi untuk mendengar dapat menyebabkan kemaksiatan apabila tidak dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu kemaksiatan yang kerap terjadi disebabkan oleh telinga ialah ketika kita mendengar ucapan yang tidak pantas. Maka tidak heran jika kita harus senantiasa menjaga telinga. 3. Menjaga lidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan lidah sebagai anggota tubuh yang harus diwaspadai karena dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku akan berpegang dengannya." Beliau menjawab, "Katakanlah, Robku adalah Allah, lalu istiqomahlah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Beliau memegang lidah beliau sendiri, lalu bersabda, "Ini." Hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya." Riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Bentengi diri dengan ilmu. Ilmu ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentengi diri dari maksiat. Karena semakin seseorang berilmu dan makin mengenal agungnya Rabb yang telah menciptakan dan memberikan berbagai nikmat untuknya, maka tentu ia akan semakin takut pada Allah. Rasa takut inilah yang dapat membentenginya dari maksiat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba bisa menerjang yang haram karena dua sebab. 1. Suuzon, berprasangka jelek pada Allah. Karena seandainya seseorang mentaati dan mendahulukan perintah Allah, tentu ia hanya mau melakukan yang dihalalkan. 2. Hawa nafsunya mengalahkan sifat sabar dan menutupi akal, dalam keadaan ia tahu yang dilakukan itu haram. Padahal jika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia akan mengganti yang lebih baik. Sebab yang pertama di atas disebabkan karena sedikitnya ilmu. Sedangkan yang kedua dikarenakan kurangnya akal dan basyiroh, cara pandang. Al-Fawaid karya Ibnul Qayyim, hal 78. Jadi, kurangnya ilmu dan kurangnya akal menjadi penyebab seseorang berbuat maksiat. Karena ilmu itulah yang dapat membuat kita punya rasa takut pada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Fatir, 28. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azhim. Para ulama berkata, siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut pada Allah. Semakin seseorang berilmu, semakin ia memiliki rasa takut pada Allah. Rasa takut inilah yang membentenginya dari maksiat.
Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu dalam mengenal Rabb-Nya.